Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Kamis 25 Juni 2020, dalam pekan biasa yang ke-12. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui permenungan hari ini, dalam Injil yang telah kita dengar bersama dan akan kita renungkan, Yesus mengingatkan kita semua bahwa hidup beriman menjadi sia-sia kalau apa yang menjadi pengajaran kehidupan beriman kita tidak pernah kita wujudkan dalam perbuatan yang nyata. Iman harus berbuah dalam perbuatan. Sia-sia apabila kita sudah amat sering mendengar sabda Tuhan, akan tetapi sabda ini tidak pernah kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sabda ini hanya kita dengar lewat begitu saja. Akan tetapi sejatinya sebagai orang-orang yang beriman, kiranya seluruh sabda Tuhan menjadi pedoman hidup kita, menjadi penuntun setiap langkah kaki kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, digambarkan bagaimana kehidupan orang beriman yang mewujudkan seluruh ajaran imannya dalam perbuatan hidupnya, laksana seseorang yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Apabila banjir dan badai datang, maka rumahnya akan tetap berdiri kokoh. Akan tetapi orang yang mengakui dirinya sebagai pribadi yang beriman, akan tetapi tidak pernah mewujudkan imannya dalam perbuatan yang nyata, ia laksana orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika badai dan hujan datang, maka runtuhlah rumahnya. Inilah kiranya menjadi gambaran yang begitu nyata dalam permenungan kehidupan beriman kita. Kalau Anda, saya, dan tentu kita semua hendak menjadi pribadi dengan kualitas iman yang terbaik, maka berjuanglah untuk mendirikan rumah itu di atas wadas.
meskipun membutuhkan pengorbanan, membutuhkan tenaga yang lebih besar. Akan tetapi kiranya inilah sebagai usaha yang konkret dari diri kita, bahwa saya mau berkorban untuk menumbuhkan kehidupan iman saya dari hari ke hari semakin kokoh. Iman yang kita miliki dituntut untuk kita nyatakan dalam seluruh perbuatan kita, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Banyak sekali kiranya orang-orang yang dewasa ini mungkin kehidupannya luar biasa, setiap minggu pergi ke gereja, setiap hari bahkan berdoa. Akan tetapi kehidupan sosialnya bagaimana? Ada yang mulai cuek dengan tetangganya, tidak mau tahu dengan persoalan orang lain. Nah, apakah sikap yang demikian menunjukkan iman yang telah dewasa? Iman yang telah dewasa tentu sudah berbuah berkat. Bagaimana saya hadir berdaya guna untuk sesama. Saya hadir membawa cinta kasih Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, oleh sebab itu mari kita berjuang untuk mewujudkan kehidupan iman kita, untuk mewujudkan seluruh ajaran yang telah kita terima melalui sabda Tuhan dalam perbuatan yang nyata. Sekiranya kita dimampukan untuk senantiasa berpikir dalam kehidupan iman kita ini, berpikir untuk mewujudkannya dalam seluruh tindakan kita. Ketika kita berbicara, kita senantiasa berjuang untuk mewartakan sabda Tuhan. Ketika kita berjalan, kita senantiasa berusaha untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini mampu menjadi bahan permenungan kita lebih mendalam secara pribadi. Kiranya kita juga dimampukan untuk senantiasa berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.